Salam sejahtera dalam kasih-Nya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali saudara dengan renungan firman Tuhan pada hari ini. Tidak terasa saudara, kita sudah berada di bulan Februari tahun 2023. Bulan Februari dikenal sebagai bulan cinta kasih. Karena pada bulan Februari ada perayaan Hari Valentine. Itu sebabnya saudara, tema firman Tuhan pada hari ini adalah kasih. Kita akan belajar secara singkat saudara tentang kasih dari level yang paling tinggi sampai level yang paling sederhana. Coba kita baca dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Puji Tuhan. Ini adalah level kasih yang paling tinggi, saudara, di mana Allah mengasihi manusia dan memberikan putranya yang tunggal untuk kita semuanya. Manusia, saudara, sebenarnya tidak mempunyai kasih. Manusia tidak bisa mengasihi kalau dia tidak terlebih dahulu menerima kasih dari Allah. Coba kita baca dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-19. Kita mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Ya, kita mengasihi karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Jadi jelas sekali saudara, kita hanya bisa mengasihi sesama kita kalau kita terlebih dahulu menerima kasih Allah. Puji Tuhan. Kita akan melihat saudara, wujud kasih kita kepada sesama. Ya, kita baca di dalam 1 Yohanes 3 ayat yang ke-16. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi, kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Puji Tuhan. Jadi inilah saudara, wujud dari kasih kita kepada sesama. Sebagaimana Kristus telah menyerahkan nyawanya untuk kita, maka kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Ya, ini adalah tingkatan atau level kasih yang paling tinggi kepada sesama kita. Ya, mungkin kita belum, saudara, pada tingkatan menyerahkan nyawa untuk sesama kita. Coba kita baca dalam Efesus 4 ayat 2b. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Ya, jadi wujud kedua kita mengasihi sesama adalah tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Kita mengasihi sesama dengan saling memperhatikan, saling menolong, saling membantu, saudara. Sebelum kita bisa menyerahkan nyawa untuk sesama kita. Ya, mungkin ada di antara kita yang berkata, saya masih belum bisa mengasihi sesama, untuk menolong sesama, ya, mungkin untuk membantu sesama, karena keadaan saya sendiri masih terbatas misalnya. Kita akan lihat definisi tentang kasih dalam 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7. Mari kita perhatikan saudara. Kasih itu sabar 1. Kasih itu murah hati 2. Ia tidak cemburu 3. Ia tidak memegahkan diri 4. Dan tidak sombong 5. Ia tidak melakukan yang tidak sopan 6. Dan tidak mencari keuntungan diri sendiri 7. Ia tidak pemarah 8. Tidak menyimpan kesalahan orang lain 9. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan 10. Tetapi ia bersukacita karena kebenaran 11. Ia menutupi segala sesuatu 12. Percaya segala sesuatu 13. Mengharapkan segala sesuatu 14, sabar menanggung segala sesuatu 15. Dalam 1 Korintus 13 ini saudara, Rasul Paulus menuliskan 15 definisi tentang kasih. Ya, kalau kita perhatikan, dimulai kasih itu sabar, nomor 1 sabar. Kalau kita perhatikan saudara, tepat di tengah-tengahnya, yaitu urutan yang ke-8, dikatakan kasih itu tidak pemarah. Ya, nomor 8, tepat di tengah-tengahnya.
Dan di nomor 15 yang terakhir dikatakan kasih itu sabar menanggung segala sesuatu, ya. Jadi kasih itu sabar, saya garis bawahi, saudara. Tengah-tengahnya nomor 8, kasih itu tidak pemarah, saya garis bawahi. Dan yang ketiga, yang terakhir nomor 15, kasih itu sabar menanggung segala sesuatu, juga saya garis bawahi. Dari ini, saudara, kita bisa melihat dan kita bisa menyimpulkan kasih menurut 1 Korintus 13 itu adalah sabar, saudara, ya. Dimulai dengan sabar, di tengah-tengahnya juga tidak pemarah, ya itu sabar juga, saudara. Dan diakhiri dengan sabar menanggung segala sesuatu. Puji Tuhan. Mungkin kita belum mengasihi sesama sampai menyerahkan nyawa, saudara. Ya. Mungkin juga kita masih belum bisa membantu sesama kita, menolong sesama kita, ya, memberi sesama kita. Karena keadaan mungkin. Tetapi minimal, saudara, pada hari ini kita belajar definisi kasih yang sangat sederhana, yaitu sabar, saudara. Sabar dengan sesama kita, ya, dimulai dalam nikah rumah tangga. Sabar kepada suami, sabar kepada istri, sabar kepada anak-anak, orang tua, sahabat, famili, sesama kita yang lain, saudara. Ya, kita semua masih belajar juga, saudara. Tapi ini adalah definisi kasih yang paling sederhana, ya. Kita sabar kepada sesama kita yang lain. Puji Tuhan. Ya, kita belum bisa menyerahkan nyawa untuk sesama kita. Kita masih belum bisa menolong, membantu, memberi sesuatu untuk sesama kita. Tetapi minimal kita belajar, saudara, menunjukkan kasih kita kepada sesama kita, yaitu sabar, saudara. Ya, demikian juga, saudara, kita juga harus sabar kepada Tuhan. Dalam Yohanes 14 ayat 15, saudara, dikatakan, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Ya, ini adalah bukti kita mengasihi Tuhan saat kita bisa menuruti segala perintah Tuhan, menuruti segala firman Tuhan. Tapi dalam kenyataan sehari-hari, saudara, kita seringkali gagal. Kita seringkali tidak bisa mengasihi Tuhan dengan menuruti segala firman-Nya. Ya. Tetapi hari ini kita belajar, saudara, mengasihi Tuhan dengan sabar terhadap Tuhan. Sabar terhadap setiap doa-doa yang kita naikkan yang belum dijawab oleh Tuhan, ya. Sabar terhadap doa-doa yang kita panjatkan kepada Tuhan tentang masalah kehidupan kita, ekonomi keluarga kita yang belum mengalami keubahan. Kita tunjukkan kasih kita, saudara, kepada Tuhan dengan sabar menanti waktu daripada Tuhan. Ya, ini adalah wujud kasih yang sederhana, baik kepada sesama, baik kepada Tuhan, yaitu kita sabar, saudara. Puji Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita semuanya, dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.
sepanjang umur hidupku.